Tapi yang aku rasain jadi anak pertama itu enak. Aku merasa bahwa menjadi anak tengah itu menjadi anak yang selalu harus dianggap kuat, harus dianggap serba bisa. Rasa jadi anak terakhir pasti senang sekali karena semua orang pasti menginginkan untuk menjadi anak terakhir. Hai, aku Farel, anak pertama dari 3 bersaudara. Sukanya itu sangat banyak, bahkan terlalu banyak. Jadi kalau misalnya dijelaskan semua, itu nggak akan cukup durasi video ini untuk membahas tentang sukanya jadi anak pertama. Jadi aku akan menjelaskan atau ngasih tahu ke kalian semua penonton di rumah, itu antara 1 atau 2 aja kesukaan sebagai anak pertama. 1, kesukaan jadi anak pertama itu adalah kita bisa dengan leluasa memilih. Karena apa? Karena kita sudah dianggap dewasa sebagai anak pertama sama orang tua kita di rumah. Baik itu ayah maupun ibu, itu sudah menganggap kita sebagai anak yang paling dewasa di keluarga itu. Jadi, pertama, kesukaannya itu adalah kita akan diberikan privilege. Misal uang jajan lebih banyak, terus dibeliin sepeda motor yang baru. Untuk adik-adik kita, bekas kita lah dikasih. Untuk dukanya jadi anak pertama itu banyak sebenarnya teman-teman. Yang pertama itu kita bakal jadi bahan contoh untuk adik-adik kita. Bahan contoh yang seperti apa? Misal ya teman-teman, kita melakukan hal yang nakal di luar. Kita tawuran misalnya atau berantem di luar. Nah, pasti kalau orang tua kita tahu, begitu sampai rumah kena libas, kena pukul. Nah, salah satunya itu kita akan dipermalukan di depan adik-adik kita, teman-teman. Kemudian dukanya yang kedua. Duka yang kedua itu adalah kita akan selalu dibandingkan. Jadi anak pertama itu harus selain kuat fisik, harus juga kuat mental tentunya. Kuat mental itu ya seperti ini tadi, kita akan dibanding-bandingkan dengan anak tetangga, dengan adik-adik kita. Misal nih dialognya seperti ini. Kamu udah umur 20, belum ada apa-apa. Siapa nanti yang bisa membiayai adik-adikmu untuk sekolah? Seperti itu penggalan dialog yang akan kita dengarkan dari orang-orang tua kita kalau kita sebagai anak pertama tidak ada progres di umur 20 tahun. Halo, kenalin semuanya. Nama aku Syaukas Darwin. Aku anak tengah dari 3 bersaudara. Menjadi anak tengah itu pasti punya masalah tersendiri. Dan aku yakin setiap anak itu punya masalah masing-masing dengan kehidupannya sendiri. Aku merasa bahwa menjadi anak tengah itu menjadi anak yang selalu harus dianggap kuat, harus dianggap serba bisa. Kemudian juga selalu dituntut untuk mengikuti jejak kakaknya yang mungkin lebih baik dari segi apapun, baik dari segi pendidikan mungkin, atau dari segi karir, dan pastinya akan selalu dibanding-bandingkan dengan kakak, dibanding-bandingkan dengan abang mungkin, dan itu yang pasti dirasakan oleh semua anak tengah. Dan termasuk aku sendiri. Dan juga menjadi anak tengah itu pasti akan selalu diminta untuk menjadi contoh bagi adiknya, menjadi contoh yang baik, dan juga pasti dituntut untuk memberikan selalu yang terbaik bagi keluarga. Suka duka menjadi anak tengah itu yang pertama yang sering dirasakan adalah ketika dibandingkan dengan kakak. Kemudian juga pernah dituntut untuk menjadi serba bisa, untuk selalu kuat. Dan kalau aku sendiri menjadi anak tengah itu paling jarang bercerita dengan orang tua, sangat sedikit, bahkan hampir nggak pernah bercerita tentang kehidupan pribadi dengan orang tua, karena memang semua perasaan itu harus
kita pendam sendiri dan juga selalu dibanding-bandingkan. Jadi dulu kakak itu adalah orang yang pintar di akademik. Dari SD itu selalu mendapat 10 besar, 3 besar, kemudian kuliah lulus dengan predikat cum laude, dan itu menjadi beban tersendiri. Dan sekarang juga kakak menjadi PNS, itu menjadi beban juga bagi aku yang notabene dulu tidak suka dengan hal-hal yang berbau dengan akademik, tetapi mau nggak mau itu tetap harus dijalanin dan juga harus memberikan versi terbaik, walaupun mungkin tidak bisa sama dengan kakak yang sekarang. Tapi di balik semua dukanya pasti kita juga memiliki suka tersendiri, yang kayak sekarang misalnya banyak sekali bantuan-bantuan yang aku terima itu dari kakak juga yang selalu mensupport perjalanan hidup aku termasuk dalam akademik. Misalnya dulu itu ketika aku masih kuliah, dulu selesai SMA aku kuliah di Jakarta, kemudian COVID. Di sana aku selalu merasa kesepian, merasa bahwa dalam hidup ini cuman punya diri sendiri yang bisa diandalkan, tidak pernah cerita tentang akademiknya bagaimana sama orang tua, tidak pernah bercerita kepada teman apa aja masalah yang dialami selama masa kuliah. Akhirnya ketika COVID harus memutuskan untuk berhenti kuliah, dan juga waktu itu akhirnya ayah terkena penyakit stroke, dan itu menjadi hal yang sangat sulit juga karena waktu itu anggapannya dalam keluarga bahwa ayah stroke itu adalah gara-gara aku karena aku harus berhenti kuliah. Tapi setelah pulang ke Aceh dan aku pindah kuliah, di situ mendapatkan kesempatan baru bahwa walaupun dulunya kita gagal dalam hal yang sedang kita jalani, tetapi akan selalu ada orang tua, akan selalu ada keluarga yang mendukung kita. Dan buktinya aku sendiri selalu disupport oleh keluarga, disupport oleh kakak juga dalam finansial dan lainnya. Walaupun dulu aku merasa bahwa keluarga itu hanyalah sebatas penenang saja, bahkan aku merasa keluarga itu nggak ada dulu yang hadir ketika aku mendapatkan masalah. Hai, nama gue Tengku Putrisna, dari anak terakhir dari 2 bersaudara. Rasa jadi anak terakhir pasti senang sekali karena semua orang pasti menginginkan untuk menjadi anak terakhir. Apalagi anak pertama, anak tengah pasti sangat iri dengan anak terakhir. Itu rasanya senang sekali melihat anak pertama dan anak tengah itu iri sama anak terakhir. Sukanya banyak banget, kalau bisa diceritain di sini mungkin videonya tuh nggak akan cukup ya. Jadi kayak sukanya tuh pasti kita tuh dibolehkan untuk menentukan pilihan kita sendiri. Kita tidak ditunjukkan untuk dipaksa untuk mengikuti keinginan orang tua, dan pastinya pola parenting kita tuh sangat berbeda karena orang tua kita pas sama abang kita mungkin dia baru pertama kali jadi orang tua, tapi saat sama kita mungkin mereka udah banyak hal-hal yang mereka pelajarin, hal-hal parenting yang baru, sehingga pas di parenting di kami nggak pernah ada kayak kecocokan atau mungkin kesalahan yang sangat fatal gitu, seperti main fisik atau mungkin parenting yang lainnya, mungkin kayak gitu. Sukanya itu sangat suka sekali. Suka apa ya, sangat seneng sekali karena kita tuh dibolehin tuh nentuin pilihan. Kayak misalnya kalau anak pertama kayak abang saya tuh nggak mau kuliah, dia mau langsung kerja aja biar dapat duit segala macam, sedangkan dia harus dipaksa buat kuliah jurusan ini. Sedangkan saya bilang saya nggak mau kuliah lah, nggak apa-apa deh kuliah aja coba gini. Oke, jadi mau jurusan ini ya, oh oke. Jadi suka jurusan ini, suka. Oke, mau di mana terus gitu kan, mau di sini. Mungkin banyak pertimbangan yang lainnya, tapi dari hal-hal kayak gitu tuh sangat disenangi oleh anak pertama. Mungkin anak pertama nggak bisa memilih keputusan diri dia sendiri, sedangkan saya sebagai anak bontot itu merasa bisa menentukan hal-hal yang saya sukai. Terus habis itu sukanya, mungkin banyak yang berpikiran kalau anak bontot tuh pasti disuruh-suruh. Tentu enggak guys.
Sumpah, anak bontot itu kalau misalnya dari saya pas disuruh sama abang saya itu kayak ngapain dinyuruh-nyuruh, kayak suka kayak gitu aja. Kadang misalnya udah disuruh itu saya suka langsung ngadu aja kayak gini, Abu, Dedi disuruh-suruh sama abang nih. Pasti abangku itu pasti langsung kayak, abang nggak boleh ya kayak gitu, ngapain disuruh-suruh, punya kaki kan, jalan sendiri, kadang kayak gitu. Karena kita tuh kalau misalnya kita ngomong satu kata aja, kita digangguin, kita ngomong satu kata aja, itu pasti orang tua kita tuh langsung protektif, langsung kayak, nggak boleh, ngapain nyuruh-nyuruh adik tuh tugasnya tidur, makan, minum, kayak udah kita tuh jadi princess di rumah gitu. Dukanya, sebagai anak terakhir terus cewek itu dukanya sangat menyedihkan mungkin. Jadi tuh karena aku anak terakhir dan perempuan juga, jadi orang tua saya tuh sangat strict, istilah strict parents, dan saya tuh nggak pernah dibolehin buat keluar, nggak bisa main, nggak bisa apa-apa. Pokoknya jam 5 sore tuh datang harus di sini, harus di rumah maksudnya. Dan kita tuh nggak ada rasa bisa mengeksplor hal-hal yang kita inginkan, karena mungkin saat kita mau ke sini itu banyak kali hal-hal yang apa-apa tuh salah. Terus banyak kali juga hal-hal yang dijadiin perbandingan. Misalnya abang pergi kemana-mana boleh, jalan-jalan boleh, sedangkan kita sebagai adik itu pasti nggak dibolehin. Nah kalau misalnya kita memberontak, kita bilang, pasti dia selalu ngomong, lah kan beda, abang itu cowok, kamu cewek, lah kamu kan nggak bisa jaga diri apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah kalau misalnya jadi anak terakhir dan terus cewek juga, itu pasti sering banget dianggap remeh sama anak pertama, sama anak tengah, atau sama orang tua itu sendiri. Karena kita tuh dianggap kalau kita itu selalu kecil, selalu jadi anak kecil di mata mereka, selalu yang kita lakukan itu nggak selalunya benar pasti di mata mereka. Kayak misalnya kita mau kesini, orang itu pasti ngerasa kayak, ngapain kesini, kamu tuh nggak bisa jaga diri, kamu tuh terlalu lemah, kamu tuh masih kecil, ngapain harus berusaha, ngapain harus ngerantau segala macam. Emang kamu bisa apa tanpa kami? Selalu dianggap hal-hal kayak gitu tuh nggak bisa kami lakukan. Padahal sebagai anak terakhir dan perempuan juga, kami juga bisa, kami mandiri juga. Walaupun ada nangis-nangis sedikit, nangis-nangis kecil itu kayak, kita bisa bray, ya nggak? Anak buntut pasti kita bisa kan? Kayak, kenapa kalian ngeremehin kami? Anak pertama kan udah enjoy kalian hidupnya, anak tengah juga enjoy. Kenapa kalian ngeremehin kami sebagai anak bontot ini? Ya itu aja sih, dukanya itu sih.